guidance gitu lah. Sampai akhirnya setelah lu put the work in doing what it is given gitu, terus kayak ya lu menang gitu kan. Itu kayak apa ya, gue juga ngerasain hal yang sama sebenarnya di Olimpiade fisika gue gitu. Jadi kayak semuanya ini berawal ketika kayak gue SMP ya. Gue tuh SMP kan di SMP Pos 15 Jakarta ya. Waktu itu SMP satu di Jakarta lah, atau di Indonesia ya, sama negeri nomor satu di Indonesia kayaknya. Dan gue berhasil masuk itu karena ya nilai name gue pas SD bagus. Oke, jelasin dari situ. Nah, pas gue nyampe di SMP itu, gue ya jadi murid seperti biasanya. Dan karena nilai let's say IPA gue bagus gitu, gue disuruh ikut seleksi OSN IPA gitu kan. Nah pas gue ikut seleksi OSN IPA, gue kalah sama teman gue sendiri. Terus kayak gue gak kenal dia siapa kan, gue gak kenal dia siapa. Sampai akhirnya suatu hari kita ketemu gitu dan kita ngobrol. Dia juga ngajarin gue tentang pelajaran IPA itu. Gue maksudnya kayak tentang game gitu deh. Terus kayak gue bisa ngerti dengan aman lah gitu, karena dia juga dengan jelas gitu. Terus dari situ tuh gue pikir gitu, kayaknya orang-orang yang bisa kepilih akhirnya buat mewakili sekolah, mewakili provinsi, terus mewakili Indonesia ini, mereka problemnya itu adalah mereka tahu deh kayaknya belajarnya dari mana gitu. Sementara gue nggak tahu gitu. Iya. Ibaratnya kayak gue nggak tahu buku apa, gue nggak tahu belajar dari guru siapa gitu. Dan kayak dia tahu gitu. Terus begitu lu tahu, berubahnya sedrastis apa? Ya kan? Nah, tapi dari situ gue mau SMA di sekolah yang ada kelas olimpiadenya. Gue makanya masuk ke MHT waktu itu. Gue nggak ke SMA, gue mau ke MHT karena gue tahu di situ di olimpiadenya. Ya udah, gue masuk MHT dan bener aja di MHT udah ada guru olimpiade fisikanya. Dia ngajarin gue setiap minggu kan di provide sekolah. Plus dia ngasih tahu gue, Fat, belajar dari buku ini. Terus nanti kalau kamu ikut pelatihan di luar, cari yang pelatihnya si ini sama ini gitu. Karena dia yang paling jago di Indonesia gitu. Terus gue ikutin semua pelatihannya ya, masuk budget. Itu kan ada budget juga ya gitu. Terus ya gue pelajarin. Ya udah sampai akhirnya gue yang menang atau winner dan sampai internasional gitu. Bener kata Sate, gue kayak nggak ngerasa keluar dari zona nyaman yang bagaimana gitu. Gue cuman kayak mikir dikit, oh orang lain kayaknya tahu caranya, ada linknya. Terus kayak gue cari siapa yang punya linknya, gue masuk ke komunitasnya, dalam hal itu sekolah gue gitu. Dan I'm set for winning gitu seolah-olah. Itu yang gue alami tuh. Dan makanya kadang gue ngerasa kayak even though secara paper gue menang ya, dapat medali emas segala macam, gue yakin sebenarnya banyak siswa di luar sana yang sebenarnya jauh lebih pinter dari gue gitu, lebih ekspor, lebih keren. Cuman ya mereka mungkin jalurnya nggak semulus gue aja gitu, yang mereka tahu lewat mana gitu. Jadi kayak makanya mereka dapat medali nggak setinggi gue. Jadi kayak ya itu juga kelihatan sih akhirnya pas kuliah gitu, kayak makanya ada banyak orang yang tiba-tiba makin keren karena kayak mungkin ketika kuliah ini link gue nggak seperti SMA misalkan, itu juga bisa sih gitu. Sementara orang-orang yang dulu nggak terlalu pakai banyak link dan dia udah terbiasa keluar dari zona nyamannya, mereka bakal lebih survive dengan eksepsional gitu pas kuliah gitu. Dibanding gue yang dulu ibaratnya gue survive because of my school gitu. Sementara maybe di tempat kuliah gue sekarang school ya nggak help much gitu, karena apa sih yang dikasih sama komunitas di luar negeri itu mungkin nggak, at least nggak sebanyak apa yang dikasih teman-teman SMA gue dulu waktu di SMA sih. Jadi ya gitu sih. Kalau alasannya, sorry gue tambahin dikit ya.
itu alasannya gue pikir karena um, di apa ya, gue dari yang based on my experience kayak cuman sedikit doang manusia yang bisa ngide gitu, yang ngide oh kayaknya gue bisa nih ngelakuin ini tanpa tahu ada orang yang ngelakuin itu dan tanpa tahu caranya gimana. Itu cuman sedikit orang doang gitu, kayak mungkin orang-orang kayak misalkan Elon Musk gitu yang dia nggak mikir apa-apa gitu, kayak gue mau bikin roket yang bisa mendarat di planet lain gitu. Itu kayak masih ya sorry good ya kayak gue bukan orang yang kayak gitu gitu. Sementara Elon Musk did it gitu. Nah sementara pasti kebanyakan orang itu ada juga yang modelnya cuma bisa kayak improvisasi, atau kayak ada orang yang berhasil bikin pesawat terus dia bikin pesawat yang lebih efisien. Itu juga ada yang kayak gitu doang gitu. Nggak semua orang tiba-tiba kayak gue pengen bikin pesawat padahal belum ada pesawat sebelum itu nggak semua orang kayak gitu. Makanya kayak seolah-olah kecil gitu kemungkinannya buat orang tiba-tiba yang nggak punya link apa-apa terus tiba-tiba terus itu karena emang sedikit sih gitu. Itu susah gitu. Iya. Semua Gimana aja? Gue tambahin nggak? boleh. Jadi gue summarize dulu ya. Jadi suatu saatnya tadi kan percaya bahwa apa ya, some of the success itu partially predetermined. Terus I think Fedino bring a example kayak pas Olimpiade dan lain-lain yang partially believe kalau sukses itu predetermined. Interestingly kan, kalau dari gue sih sebenarnya gue nggak percaya sukses itu predetermined and anything predetermined. Menurut gue ya. Jadi, I think you mentioned about something like SMA negeri. Mungkin bukan SMA negeri, ya, SMA yang nggak begitu favorit gitu, misalnya nggak ada akses dan lain-lain. Menurut gua tuh juga, as long as we dream about something and we can work towards it, I think that's more positive gitu. Menurut gua kayak gitu. Karena gua juga bukan dari SMA yang kayak top 10 di Indonesia. Bukan dari SMA-SMA yang sebenarnya SMA-mu bagus nggak di sekolahmu dulu? SMA gue tuh SMA negeri by the way. Iya ya. Perfect. SMA negeri di Solo. Itu gue dari SMA negeri. SMA negeri bagus nggak di Solo? Penasaran nggak tuh? Atau kayak I would say ya SMA negeri itu ya mungkin hampir sama sih, kayak rata-rata mungkin kurikulumnya standar ya. Terus kayak cara ngajarnya juga standar. Ini itu nggak ada favoritisasi gitu ya, gimana ini? Ya, beda banget sama swasta. Tapi nomor itu tuh kasih contoh aja lah paling gampang. Elon Musk, kan? Elon Musk itu sebenarnya dari mana sih dia? Itu dari South Africa. Jadi tuh dia dari sekolah yang bukan favorit juga. Dia dari South Africa, terus dia punya masalah sama keluarganya, sama papanya. Gue baca biografi Elon Musk itu saya ini nggak ada sekali. Terus dia pun pindah ke Kanada gitu. Waktu itu dia masih kayak belum punya apa-apa, masih miskin, jadi dia masih hasil gitu. Terus akhirnya dia bikin PayPal, bisa bikin apa? Setelah PayPal dia bikin SpaceX itu dia kembangin terus itu menurut gue kayak very good example of a person that can dream big, sama dia tuh nggak takut. Dan in fact menurutku dia juga visionnya bagus karena dia gak juga driven by money, but he see money as a tool buat ngembangin some invention yang berarti bagus. Itu salah satu contoh lainnya paling gampang tuh Steve Jobs, ya kan? Steve Jobs tuh college dropout. Dia waktu itu dia I think bukan orang tech juga, jadi he doesn't know about software engineering, but he want to dream big, he is able to dream gitu sih. Jadi menurut gue sih gitu ya, kayak I don't think success is predetermined. Maybe yes, at some point it affects kalau born dari keluarga yang mungkin lebih berapa dari cuma in the long run, in the experiencing of things, itu kayak kita semua punya equal chance sih. I mean, imagine right, mungkin ada orang yang lucky banget gitu, yang benar-benar udah
lahir langsung dapat sukses dan keluarganya support banget. Tapi ada juga orang yang mungkin nggak lucky dan harus build dari zero. Tapi kemungkinan kalau kalian pikir-pikir lagi, orang yang build dari zero ini dia udah tahu cara build dari zero ke one, zero to one. Jadi next time kalau dia dikembang lebih lanjut lagi, dia bakal, menurut kalian lebih bakal mana? Orang yang born udah lumayan wealthy, terus sukses, atau mungkin orang yang born dari zero, benar-benar nol, tapi dia udah bisa kayak nyampe untuk sesuatu yang levelnya sama-sama orang yang tadi. Terus mereka kalau kembali, menurut kalian lebih dedication-nya, grit-nya, dan lain-lain lebih hebat yang mana? Yang orang dari yang well off, yang dari zero. Ini ya, just some questions that we can ask ourselves. Menurut gue sih ya, I feel we all have equal chance to be successful in this. Oke, mungkin aku kurang spesifik ya. Actually, oke, you bring up a good point. Tapi gue pengen ngasih perspektif lain dan gue ngambil contohnya langsung Roger. Langsung gue ambil contohnya langsung dulu. Ya. Menurut gue, lu termasuk orang yang ada unfortunate karena dan selama SMA dalam lingkungan yang kurang. Terus terang aja, menurut gue. Alhasil kayak susah banget buat diriku untuk do anything yang kayak betul-betul exploit your potential. Kayak even in that harsh, it's not harsh, but tapi in that situation kamu masih dapat kamu masih berhasil untuk make it outside Indonesia. Habis itu disitulah menurut gue yang the huge difference terjadi gitu. Nah, lu ter-expose to all these new things gitu. Ya. Kan tadi aku bilang, range-nya tuh kayak sekadar sampai SMA gitu. Kayak, aku ngomong range-nya dari mulai gig sampai SMA. Kalau nggak awal kuliah lah gitu. Kayak, gitu. Jadi gue nggak ngerti kayak misalnya dia bikin startup atau apa ke depannya nggak. I'm just like hoping for just very very short term gitu. Ambil contohnya lu, karena kayak lu merasa sendiri kan kayak dia sama lu kurang banget kan. Lu pernah ngomong nggak sih di apa? Enggak sih. Sebelumnya? Lebih kayak menurut gue gini sih. Gimana ya ngomongnya? Jadi mungkin ada benernya mungkin ada dari kita yang lebih beruntung karena kita ada akses, jadi kita tahu kan istilahnya kalau bisa ke luar negeri, ke Singapura, dan mungkin ada yang bahkan ke US, Ivy League dan lain-lain. Menurut gua some of us are quite lucky buat know this, dan mungkin ada yang unlucky juga kan, yang mungkin gak ada akses buat itu, jadi they don't even know kalau going to overseas itu ada dan ada scholarship-nya, dan mungkin kayak nggak usah bayar gitu sama sekali, atau mungkin masih digaji gitu, ASEAN scholarship. Jadi menurut gua ada gitunya juga. Tapi di zaman sekarang yang di mana-mana online itu gap ini tambah kecil satu makin kecil gitu, dan terbantu juga dengan uang guru ya, dengan program. Let's go. Tapi oke lah. Aku setuju kayak gapnya makin kecil. Tapi how does that? Ya, gimana caranya gap ini terekspres gitu? Gap ini tuh terlihat dengan kayak contohnya kayak Segina tadi, dia bisa ketemu orang yang mengubah hidup dia, bukan kayak dirinya mengubah hidup dia, tapi maksudnya dia ketemu orang yang sangat-sangat putting on a trajectory gitu, karena suatu pertemuan gitu. Ini kan yang gue maksudkan, karena kayak sekarang semuanya online, habis itu kayak you can do anything, quote unquote. Jadi once you know what to do, langsung kayak good gitu. Ini yang atau kayak once you terpapar ke dalam the right opportunities and the right purposes, lu langsung bisa gitu loh, kayak udah langsung bisa lah. Tapi you know what to do. Dan menurut gua, I don't know lah what happening. Gua nggak bisa kayak apa ya? I don't know what bisa itu, tapi yang gua lihat kayak menurut gua lu kayak setelah masuk kuliah langsung
apa steep gitu loh progresnya aja. Ini yang gue lihat gitu kayak ini bisa terjadi karena apa? Ya karena you actually put yourself, you are in that position dulu gitu loh. You got in that position untuk kayak terpapar ke semua ini. You see what are the opportunities, you see what you like, you find a stronger purpose for yourself, and dari situ langsung lu bisa arahin diri lu terus gitu kan. Jadinya ini nih contohnya yang kayak lu bilang kan, gapnya sudah menipis kayak itu, but menurut makanya kayak gue bilang predeterminednya itu kayak usually cuma sampai sebatas SMA gitu. Soalnya sampai kuliah most kayak apa ya, usually kalau udah sampai kuliah kayak opportunity itu kita kayak di beda juga pandangannya. Kayak kan itu kayak lu kayak misalnya di Indo dia bisa kayak nggak ngerti ada lomba apa aja sih yang bisa diikutin, ada apa aja sih yang bisa diikutin gitu. Tapi kalau lu udah kuliah kayak sangat mudah untuk discover all of this gitu ya. So, aku nggak ngomong specifically, aku nggak ngomong kayak untuk kuliah gitu. Aku ngomong ini untuk masa-masa kita masih SD, SMP, SMA gitu. Jadi apa ya? I would say like in conclusion, predeterminednya itu apa? I guess predeterminednya tuh kayak apa ya? Sebelum so specifically sebelum lu terpapar to this information, sebelum lu bisa dapetin some sense of like direction gitu, dan menurut gua sampai situ masih predetermined gitu loh. Ya orang yang misalnya dia nggak pernah tahu kayak gimana cara nyakuin suatu lomba gitu, ya menurut gua tidak predetermined, it's like predetermined, dia akan sangat kesulitan untuk get to the top lebih baik. Jadi predeterminednya it's very specific gitu, kayak nggak broad kayak kita ngomongin Steve Jobs yang jadi suksesnya tuh jadi kita panjang banget gitu. Elon Musk juga gitu. No, it's like very specific thing, kayak misalnya seseorang bisa menang some competition selama quote-unquote SMA ya. Karena kita lihat alasannya, oh dia dapat persiapan ini, dia nyiapin dari umur segini, dia dikasih tahu kalau ada lomba ini gitu. Ya like, dan ini yang menurut gua kayak predetermined kali ya. I think I know what you mean. Yeah, so like maybe not predetermined as in kayak lu kalau orang kayaknya nggak bisa sukses bilang kayak gitu sih, tapi I guess it's a bit more specific gitu. Mungkin jangan predetermined lah. Mungkin bisa partially influence. Bisa the correct way. So what do you think? Sebenarnya ini bisa masuk ke dalam topik selanjutnya sih. Kayak udah Gue gini ya, kayak gue mau tanya dulu, sorry. oke, kan ada apa? Oke, jadi first of all, gue mau bilang dulu buat teman-teman yang nonton live ini, kalian termasuk orang-orang yang udah istilahnya privilege, karena kalian udah tahu akses kalau ada orang bisa dapat beasiswa luar negeri, ikut lomba OSN, ikut lomba sidang. Jadi gue cuma mau bilang itu aja, kalian udah termasuk orang yang privilege. Jadi sekarang gunain informasi tersebut buat juga. Terus yang kedua itu juga kayak growth menurut gue itu nggak melulu tentang tadi kayak menang OSN atau mungkin kalau di universitas tuh GPA-nya tinggi, mungkin kalau di dunia kerja tuh dapat promotion. Menurut gue nggak melulu tentang itu. Jadi growth at the stages of our life itu bisa banyak gitu, kayak nggak cuma akademik, nggak cuma gaji, nggak cuma GPA, itu juga health, relationship, gimana kita cara bangun relationship dengan orang, social skills, public speaking skills, terus being underground itu spirituality, kayak bagaimana kita bertumbuh ya kan di dalam agama kita. Dan itu tuh kayak part of the process juga saat. Jadi kayak gimana ya, kayak orang mungkin ada yang bilang ada yang nggak sukses di masa-masa tersebut, itu orang terlalu fokus pada akademik gitu, tapi they don't see the real growth dalam social skills atau mungkin dalam relationship atau mungkin dari spirituality. Jadi gitu. Sebenarnya benar mindset gitu ya. Mindset menurut gua mindset yang benar itu adalah terus ketemu aja. Jadi no matter what the meal itu, tapi itu gitu. Nih, gue boleh namanya.
Boleh. What do you think? Gua setuju banget sama tadi kalimat kata-katanya Roger. Yang penting gua terus bertumbuh gitu kan. Iya. Nah, jadi tadi kan saya juga nanya kayak sebenarnya gapnya ini ada di mana sih gitu. Gapnya apa yang mana gitu. Nah, kalau menurut pendapat gua, gimana ya? Untuk orang-orang yang kita lagi super ambisius gitu, dia ingin mencapai sesuatu yang nggak ada ceilingnya gitu. Jadi dia target setinggi-tingginya, terus bertumbuh di the top at everything gitu, setinggi mungkin. Nah, untuk orang-orang yang kayak gitu, menurut gua nggak akan masalah dia sekolah yang biasa-biasa aja. Dia mau dari sekolah yang di kota ya dia mau sekolah di ibu kota provinsi, sekolah luar negeri. At the end, dalam tanda kutip seolah-olah dia akan nemu juga tuh. Contohnya misalnya kayak, oh ada OSR, oh ada IMO gitu. At the end dia bakal nemuin juga kalau that even exist, maybe mulai dari perusahaan kecil di kota dia, atau ada yang pernah nyebut sekali, atau dia lihat cover di buku. Karena dia effort banget kan, dan dia antusias banget kan. Dia pasti benar-benar ngurangin semua effortnya buat itu gitu. Jadi menurut gue buat yang orang-orang yang super ambisius kayak gitu tuh nggak, jadi misalnya mau dia privilege or not privilege, resultnya mungkin dalam tanda kutip bisa sama gitu. Ya sama-sama akan IMO gitu, mau dia dari desa ataupun dari kota gitu. Atau dari desa di Indonesia ataupun dia mau dari Amerika gitu. Jadi dia tetap IMO gitu. Kalau orangnya emang kayak gitu terlahirnya. Tapi kalau misalkan untuk orang yang apa ya? Kadang gue ngerasa orang tuh beberapa orang punya batas gitu loh, batas dalam bertumbuh yang dia rasa itu cukup gitu, wajar. Jadi kayak seolah-olah, kalau gue udah bisa melangkah 10 langkah dari tempat gue sekarang, gue rasa itu udah cukup dan gue nggak perlu lebih gitu. Itu kayak sama aja kayak guru olim gue bilang kayak, dulu kakak milih kuliah di Indonesia karena kayak kakaknya dari pusat udah milih kuliah di top Indonesia aja udah gak kepikiran gitu. Jadi ya kenapa kakak harus keluar negeri misalkan, itu udah cukup keren banget gitu misalkan dia bilang kayak gitu. Jadi kalau kita lihat dari parameter kayak gitu ya, let's say dengan orang misalkan anggap dreamnya dan effortnya kapabilitasnya segua gitu. Mungkin kalau gua hanya ada di let's say di Solo di tempat lu gitu, terus atau di yang lebih desa lagi deh, di desa apa gitu ya, ya mungkin gue cuman akan effort sampai menang lomba-lomba di kelurahan, mungkin apa di kecamatan yang orang situ tuh kayak ngomongin terus ada bukunya let's say, atau di tempat lesnya ada pamor-pamornya, ya mungkin gue akan effort sampai situ gitu. Dan di lain hal, kalau gue mungkin lahirnya di Amerika, di mana gue mungkin effort akan jadi orang yang lebih tinggi levelnya gitu. Tapi poinnya adalah gue ngerasa setiap orang punya range dari kayak dia tuh mau melangkah sejauh apa gitu. Dan kalau orang yang punya batas dalam langkahnya itu menjadi pengaruh dia mulainya dari mana gitu. Betul. Itu kalau nggak salah ada istilahnya kan, namanya big fish in a small pond. Pernah dengar? Wih, oke. Nah, dengar. Ya itu kayak istilah orang-orang yang istilahnya dia tuh puas dengan achievementnya dia karena dia tuh kayak the top one in that circle gitu. Jadi he's the big fish but in the small pond. Ikan besar tapi di kolam yang kecil gitu. Bener nggak, Mak? Bener kan? Kayak gitu kan maksudnya. Tapi konteksnya tuh kayak kan maksudnya kayak padahal dia bisa juga ganti kolam kan, ke kolam yang lebih besar. Benar. Dan ngelawan yang lebih keren lagi kan. Itu kayak bagi dia tuh kayak itu buat apa gitu loh maksudnya gitu. Jadi karena nggak semua orang tuh, ya ini harus dipungkiri sih, nggak semua orang kayak gitu. Kayak gini, mungkin ya kalau gue jadi Elon Musk, waktu gue berhasil jual PayPal dapat berarti 2 triliun ya, gue salah 2 triliun.
mungkin gue udah pensiun gitu misalkan. Iya. Tapi kan Mas enggak kan, masih lanjut bikin startup, masih lanjut Tesla, Ya. sekarang politik gitu, kayak nggak ada habis-habisnya gitu. Jadi kalau orang-orang yang kayak gitu, atau kalau anak olim yang sampai internasional ya mau dia start dari manapun dia nggak akan bisa kan dia sekolah begitu gitu. Jadi kalau misalkan untuk banyak orang kayaknya ada batasnya gitu. Kayak misalkan teman gue di sini yang berhasil kuliah sampai di Jepang sampai S3, terus ya ada juga kan yang dulu tuh mau kayak gue cuma mau nabung sampai sekian, gue mau balik mau buka toko selesai gitu. Buka sembako di bosnya kayak udah gitu, dia cuma yang penting kalau udah di sawah itu ada loh gitu, dia selesai S3 ke sini gitu, yang penting bisa nabung gitu karena beasiswa. Nah itu kan orang-orang kayak gitu yang membuat dia mulai dari mana itu mendeterminasi dia akan sampai mana gitu akibat dari influence sekitarnya. Ya, juga sih ada benernya sih menurut gua. Tapi menurut gua kalau ada yang lebih hebat lagi tuh ya, ada orang bisa sadar kalau dia tuh dirinya di small town dan dia tuh mau bertumbuh dengan melihat pon-pon yang besar. Nah, caranya gampang kok, baca buku ya, lihat biografinya orang-orang yang sukses, atau mungkin lihat TikToknya Fedino, TikToknya Satya. Kayak misalnya kalian tuh keluar dari pon yang kecil, kalau ada orang bisa ngakuin itu, dan dia sadar bahwa dirinya dia tuh ada di small pon yang kecil, dan dia mau berusaha keluar, sebetulnya dia pasti sadar kalau dia tuh nggak mau istilahnya berhenti di situ, tapi dia mau bertumbuh terus, Jadi pas step berikutnya pun dia juga tahu kayak oke, aku udah hati-hati, jangankan aku tuh puas dengan keadaan sekarang, aku juga harus punya istilahnya open minded mindset buat belajar dari orang-orang sekitarku. Itu boleh dicek guys, Instagramnya kayak Bino, Instagramnya Satya, itu banyak konten yang membuat kalian jadi lebih dekat dengan pon-pon yang berikutnya, kolam-kolam yang lebih besar. Actually, okay. Oh, this is really interesting. I have to that we talk about this. Kalau gue ngomongnya kayak kita baru untuk baik. Ya enggak kok. Kita masih ada waktu kok buat yang lain. Tapi Masih 4 jam lagi. Sebetulnya yang gue pikir ya actually gue tuh nulis actually ini belum gue tulis, tapi gue kepikiran something else. Menurut gue life is an equation. Life itu pakai F kan, bukan life ini kan sebenarnya. Life itu equation menurut gue. Jadi dalam konteks apa? Very spesifik lagi. Karena tadi gue ngomongnya kayak okay, things are predetermined itu kurang kayak agak terlalu rancu gitu loh. Ya. Jadi aku ngambil ini lah. I will take a specific example. Kayak misalnya ada orang yang back to one story that kita ambil sebelumnya, yang kita udah bahas sebelumnya. Kalau misalnya ada orang yang win a competition kan, people don't win competition out of nowhere. Itu we can all agree on that kan. Kayak nggak bisa kayak lu kayak you stupidly go into a room, you don't win like that. You win or you do well in a competition itu karena you prepare for it. Terus preparationnya itu datang dari so many other kayak faktornya kan banyak banget kan. Preparation buat lomba, guru, terus mentor, guru mentor agak banyak sama, oke lah, some mentoring, resources, ya kan. Terus background lu kayak when you heard of the competition, lu udah sampai di mana gitu, itu ngaruh juga, ya kan. Terus the ability to support all of these things gitu, kayak misalnya lu butuh resource, lu butuh guru, ya ini kayak gimana, apakah ini bisa disupport gitu, that's the question again, ya kan. And ya menurut gua kayaknya sebenarnya yang tadi kelupaan gua ngomong adalah kayak yang sebetulnya predetermined itu faktor-faktor ini gitu loh, itu yang predetermined
Itu yang menurut gue predetermined. Kayak obviously ya ada cara-cara ngakalinnya. Kayak misalnya oke, gue nggak tahu roadmapnya buat do something. Jadi I will have to find a way sampai gue tahu. Like find people who can guide me there gitu. Oke, misalnya I don't have the resources to do it gitu. Misalnya I want to do research in high school gitu. At the current stage that I am, aku nggak bisa. Gitu. Oke, berarti aku harus cari roadmapnya gimana caranya. Aku harus cari orang-orang yang bisa facilitate ini gitu. There are ways to do it. Pasti ada. Whatever it is. But like I said, kayak menurut gua at the end of the day, menurut gua most opportunities yang kayak gitu, yang butuh specific sort of preparation, that will be taken sama orang yang kayak udah menurut gua potensially predetermined to get the opportunity anyway. Yang most of the spots gitu. And I'm talking about some specific things kayak gue kayak ngomong gue kayak ini gue kayak seolah-olah kayak ini kayak apa iri sama orang, but no, I'm trying to be kayak I'm trying to observe things gitu, kayak dari orang yang cuma dapat itu. Jadi kayak prestasi yang dia punya, kalau bukan dia siapa lagi nih kita. Kayak these competitions kayak itu kan juga aja Aiden Hawken kalau nggak salah gitu. Terus kayak tell me if you know his achievements gitu, and if you think about it, kalau bukan dia, who would know about all these opportunities, and who would be pertama no, kita ngomong aja dulu, who would know about all these opportunities, and secondly, who would be able to prepare for all of these opportunities, and thirdly kayak who would have the brain and passion to do all of this gitu, kalau bukan dia gitu. Dan in a sense menurut gua that makes apa ya, these opportunities yang dia ambil slot-slotnya kind of predetermined sama orang, sama dia gitu. Jadi itu yang gue pikiran. But another context dimana kita bisa ngomong life is predetermined, itu gue baru ngeliat kayak alumni ini sebelum gitu kan, and ya macam-macam lah, like they work everywhere gitu. Terus gue ngeliat one particular person yang who's a really good Swede gitu, and gue heran kenapa dia jadi Swede yang jago banget ya, kayak dia dapat Swede di tempat yang belajar gitu. Dan pertanyaan, and the answer is simple, just look at his resume gitu kan. Resume biasanya kayak under hackathons, building projects gitu kan, and courseworknya mostly menopang dia untuk have very strong SWE foundation gitu. And sekarang tuh pertanyaan gue, why was he able to do that gitu? Kayak apakah dia cuma kayak is it just because like kayak he happened to do it? I don't think so. Menurut gue lu 4 tahun oke lah, 3 atau 4 tahun perjuangan sesuatu is like you don't happen to do it kan. Itu harus jadi suatu purpose gitu. It has to be some purpose, and you have to have some apa ya, joy in it gitu. Lu ngerjain itu terus every day you wake up and feel like oh I can do this gitu. Itu harus ada, itu tuh ada emotion yang harus exist menurut gue gitu. Dan gak boleh kayak ada perasaan kayak terpaksa untuk melakukan ini sama sekali. Kalau soalnya menurut gue kalau ada itu very hard to go far. I mean at least gue tanya dia kan, like kenapa lu bisa ngelakuin ini? Kenapa teman-teman lu bisa do so well at what they do? Misalnya ada yang terjadi luar gitu kan, kayak kenapa dia bisa ke situ? Ya, and his answer was the same, karena we did this coursework, kita we did all this hard work, and we enjoyed it gitu kan. We were able to do it because we enjoyed it, dan kita nggak ngerasa sama sekali terpaksa ngelakuin itu. Ya kayak lu juga lah, lu kayak lu ikut hackathon mulu gitu, lu juga pas gue tahu, pokoknya lu kayak whatever you do sama kuliah, kita kayak okay, it's gonna be hard at some point, but you still enjoy the process gitu. Kayak it's something that you can do over and over and over and over again. It's something that you, at this point, gue ngomongnya, it's something that you naturally do. Itu pasti bisa sama lu sih, gue setuju sama. Nah, ini yang gue rasa di Olimpiade fenomenanya sama persis.
orang kayak lu lihat demografi orang yang udah Olimpiade ya, bukan demografinya yang menang. kayak iya menang gitu. Itu mereka gue tuh nggak percaya sih orang yang bilang kayak gue menang Olimpiade gue bisa kuliah di luar negeri. Gue nggak percaya sih. Lu pasti lu ada ketahanan yang sangat kuat untuk mengerjakan soal-soal Olimpiadanya itu. Gue yakin 100% sih ada ketahanan yang sangat kuat dan ada fulfillment yang sangat kuat yang didapetin dari situ gitu loh. Lu nggak usah, Ya, lu kayak nggak akan percaya sih kalau lu kayak Olimpiade cuma buat menang. Kayak gue nggak percaya sih, soalnya pasti dalam proses itu lu ada ketahanan yang sangat kuat dalam doing this repetitive difficult task gitu. Menurut gue that's what I think gitu. And ya brother, unfortunately gue ngerasa kayak gue ngeliat di CS sebetulnya nggak semua orang yang go to CS itu dapat that fulfillment in doing kayak gitu loh. Itu yang menurutku I mean gue ngerasa itu sih obviously. And there's a lot of other I know medalists yang kayak ke CS gitu, but sekarang gue lihat they are doing research in math basically. It's like a research position in CS tapi topiknya math kayak game theory and graphing. Itu kayak istilahnya kalau lu sendiri hasilnya lu di math bukan di sini. Oh yeah, I mean like kayak that's one thing that you can grab from this whole talk. But yang gue bilang itu kayak apa ya, setelah gue menemukan kayak this equation orang bisa sukses karena dia bisa like dia ngelakuin all this hard work and dia bisa kayak betah ngelakuin all this hard work. Gue jadi ngerasa kayak like why dari saat ini saya compare myself ke orang ini dong yang kayak who is actually okay with doing all of this stuff gitu. Jadi itu yang menurut gue kayak sama kayak misalnya Apa ya? apa Lu nggak mau makan. so I guess to finish this untuk selesaiin intro atau abstrak ke topik ini, kayak gue mau bilang kayak karena gue udah mulai bisa ngeliat kayak life as an equation ya, kayak dimana kayak it's not as simple as seseorang mengerjakan hard work terus dia dapat some. Enggak cuy, ini dibalik hard worknya itu dia ada some natural tendency untuk ngelakuin gitu, atau dia punya kapasitas gitu yang bikin dia bisa ngelakuin itu ya, yang mungkin gue gak punya gitu, mungkin gue gak punya passionnya atau whatever itu gitu loh ya, atau gue mungkin gak punya that specific IQ untuk ngelakuin ini gitu. Nah setelah Contohnya kayak temenku yang orang Malaysia itu ya. Jadi kayak in a sense setelah nemuin kayak life is in a sense kayak gue mikir life is an equation, gue jadi kayak kerasa apa ya, udah nggak ada kayak ngeliat orang terus ngerasa iri kalau dia udah dapet ini A B C D E gitu, atau kayak kenapa gue gak di posisi orang lain, soalnya I don't fit into that person's equation gitu loh. Hidup gue nggak fit ke equation dia, hidup gue ini nggak fit ke equation kalian gitu ya, makanya gue nggak berani hidup kalian, makanya prestasi gue beda sama kalian, kuliah gue beda sama kalian, hal yang gue suka beda sama kalian, everything that I do, olahraga yang gue suka juga beda sama kalian, kayak sports yang kita tonton pretty sure beda gitu. So karena itu jadi kayak like there's no point untuk kayak ngeliat orang lain terus iri, why orang ini bisa ini, why ini bisa itu. Harusnya tuh itu tuh buat introspeksi doang, bukan buat jadiin competition gitu loh, buat jadiin competition kayak gue harusnya bisa kayak dia gitu. It's not like that, kayak kita harus mikir ya, dia bisa kayak gini karena ini gitu, bukan ya gue harusnya juga bisa kalau ini gitu, atau gue harus kayak dia gitu. Kayak in conclusion itu sih yang gue lagi mau ngomongin. Ini kayak counter of what most people say in internet sih. Wah, apa itu? Jelaskan. Iya kan, misal tadi yang lu bilang kan ini ya, malah kayak ibarat kan orang malah bilangnya kayak dia bisa, gue juga bisa, terus lu bilang kayak itu nggak gitu ya. Oh iya
Dia bisa karena dia bisa. Gue nggak percaya sih, gue nggak percaya semua. Dan menurut gue kayaknya Roger nggak setuju. Iya biasa. Gue dari tadi talk itu gue udah bayangin kayak ini sebenarnya yang diomongin Satya sama Roger nih mereka sebenarnya oposisi gitu dari tadi. Gue udah Tapi ngeliat, nggak apa, it's a good. tapi nggak apa, it's good. Iya. Oke, tapi gue penasaran kayak what do you think? Ya, tadi kan teman-teman. Nggak bisa takdir sih. Video mungkin video dulu deh, video dulu. Em, tadi kan gue bilang ya gue pernah mikir kayak satu juga kan. Kayak, dan yang gue pikir mirip banget ya, gue mikir kayak emangnya seriusan bisa ya orang kayak mikir kayak oh let's say computer science itu apa sebuah bidang yang duitnya paling banyak atau paling banyak nomor 2 lah, kerjaannya paling banyak nomor 1 lah cuy, kerjaannya deh. Jadi gue akan masuk ke computer science dan gue harus duduk di situ kerjain semua segala macam internship dan hackathon segala macam dan gue bakal sukses sih. Gue sama kayak kayak mungkin kah orang bisa kayak gitu tanpa dia beneran punya modal suka sama computer science gitu. Kayak it seems impossible, it seems too hard gitu. Tapi gue mencoba open minded sih. Gue makanya mau denger dari Roger bahwa bener ada orang yang kayak gitu, yang beneran dia tuh nggak ngerti apapun tentang suatu hal. Saya kayak Roger tuh nggak tahu sesuatu tentang mobil sama sekali. Gue udah pernah nanya kan, Roger tuh nggak tahu tentang mobil sama sekali gitu. Tapi gue yakin orang kayak Roger ini kalau misalnya itu dari semua apa ya, semuanya dari kerjaan dia shift ke arah otomotif gitu, gue yakin dia bakal memperdalam dan bakal terjun ke mobil juga sih gitu, somehow gitu. Dan itu nggak masuk ke otaknya dia sama Satya sih sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan gue buat kita sih ini satu gitu, kayak kan lu bilang sebenarnya semua di orang tuh ada equationnya, tapi lu yakin nggak semua orang berhasil nyusun equationnya gitu? Oh iya, kalau enggak, amin tadi like I said kayak kayak orang this is like ya aku nggak ekspresi bilang kayak Aku tadi modal saya bilang ya, gue mau kasih my thoughts. aku tuh bilang aku nggak bilang kalau kayak some people I did not say anything about orang yang nyusun this equation gitu ya. Dan aku nggak bilang kayak equationnya tuh cuma terbentuk once everything is said and done. Bukan kayak gua sebelum kayak menurut gua equationnya tuh hanya bisa kelihatan pas udah terjadi gitu. Kalau kayak jalanin kayak equationnya belum ada gitu. So in a sense kayak sebenarnya gue tuh kayak seolah-olah ingin kayak bilang kalau equation gue tadi kan gue kayak seolah-olah mau bilang kalau equation gue bukan ini, jadi gue nggak mau ngelakuin ini gitu. Ya tadi kan in a sense gue kayak ngomong itu, but ya actually in hindsight maybe itu kayak nggak, it's not the right, itu bukan kayak perspektif yang kedua gitu. Aku cuma ngomong aja jadi buat hal-hal lebih kayak oke, kayak setelah semuanya terjadi baru kita bisa ya gue ceritain lah, tapi nggak ada yang rahasia sih harusnya. Ya kita di sana main ya gimana ya, sebenarnya lebih ke aktivitas tuh nggak disetting gitu, karena ini bukan acara ruang guru kan, cuman kayak kita kumpul-kumpul sendiri. Jadi ya datang terus kayak setiap orang pada bawa makanan masing-masing buat kayak dibagi-bagi gitu, dengan kayak kita bikin kelompok gitu biar make sure semuanya pada bisa makan. Terus ya jatuhnya kita kayak bersurvival skill sendiri dan main game sesuai cari kelompok sendiri lah. Ada yang main kartu, ada yang main pingpong, ada yang main biliar, ada yang renang, ada yang main basket, ada yang main badminton, ada yang karaoke, ya gitu-gitu ya sih. Terus udah besoknya balik gitu. Enggak ngajak. Berarti chill time aja lah.
Tapi banyak banget Kecil. kayak 40 orang Kalau gitu. gue sendiri malah kadang-kadang suka diem aja gitu ngerenung kayak nikmatin pemandangan gitu. Karena kadang capek juga ngobrol. Dingin nggak? Enggak sih, biasa aja biasa. Panas ya. Biasa aja. Asik. Berarti kalau tidur harus pakai AC. Gue jadi lupa aku tuh. Ya pokoknya masih pakai deh. Saya masih pakai. Mantap. Saying goodbye, Gue lagi ini sih. Apa? Kayak lagi mikirin kayak dream gue apa gitu. Karena kan tadi kayak yang Satya bilang kayak buat punya dream susah cuy. Ini emang susah. Kayak gue tuh dulu waktu SMA literally dream gue tuh punya BMW gitu. Itu literally dream gue gitu. Kayak gue pikirin segala macam cara yang mungkin terjadi untuk gue bisa punya BMW dengan duit gue sendiri. Itu gue pikirin tuh waktu SMA itu. Kan udah Dan punya. sampai akhirnya ya itu akhirnya ketemu caranya kayak kayaknya kalau gue kuliah di Jepang di kampus ini beasiswanya ini gue bakal bisa nih kebeli BMW yang ini gitu, terus udah kesampaian gitu. Jadi kayak Wah, gue congrats. Mantap banget. kayak have a little achievement progress of my life gitu. Nah itu guys tuh, berani bermimpi tuh guys. Contoh nyata Bermimpi. Dino. Bermimpi punya BMW. Yoi. Terus Mimpi sebenarnya Kalau mau ke Jepang harus mimpinya BMW ya Kat ya. Kayak I think yang bagus gitu caranya ya. Kalau dapat beasiswa ke Jepang ini ya, mimpinya BMW dulu ya. waktu itu tuh mimpi gue tuh di BMW-nya bukan di Jepang ya sebenarnya. Oh bukan di Jepang ya. Itu kan kayak caranya gitu. kalau lu mimpinya kuliah di USA lu kira-kira dapet nggak? Dapatnya BMW malahan saat berarti kayak gitu. Apa? Dapatnya BMW-nya malahan. Dapat gitu, dapatnya BMW-nya. Masalahnya tapi lu kalau kuliah di USA mungkin lu kayak keluarin duitnya jauh lebih banyak. Terus kayak ya mungkin BMW-nya di Indo kan. apa? Beli BMW-nya di Indo, ya kan? Ya mungkin maksudnya buat kuliahnya gitu loh, buat keseharian kuliah, and tuition segala, mungkin keluarnya lebih jauh lebih banyak. Jadi mungkin lu bisa terhambat dalam konteks itu. Dia Mungkin sebenarnya ada ini financial aid. Ada kayak beasiswa gitu kan? nggak semuanya nggak sih? Iya. Dulu tahun kita belum ada beasiswa Indonesia Maju gitu, jadi kayak Iya. Kayak literally kalian habis lulus baru ada BIM gitu nggak sih? Apa bukan? ya betul. Ya itu berarti gua sama Ferdino lulus meninggalkan Indonesia jadi maju gitu. Nah, Iya, kalian, Ya Fet ya selama ini ya Fet. Ya? kalian lulus SMA, gue masuk SMA, woi. Oh, lu masuk SMA? Yo, woi, kalian nih jangan lupa, age gap kita nih 3 tahun, cuy. Satya ini 2006 ya? Iya. berarti kita masuk SMA lu baru lulus SD gitu ya? Enggak lah, iya, lulus SD, iya. Lulus SD, cuy. Tapi itulah. Sebenarnya yang lu bilang sebagai dream itu, in my words, gue ngomongnya purpose. Jadi apa ya? Sebagai spoiler sedikit, kita nggak bakal bahas in depth lah. Cuman kayak sedikit spoiler kayak kenapa gue bahas purpose. Soalnya menurut gue, once again kita ngomongin equation of two different competitions. Dan specifically adalah sebenarnya gue nggak enak juga sih kayak ngomongin kayak my own failure sebetulnya. Tapi menurut gue at this point gue nggak ngeliat itu sebagai failure gitu loh. Gue ngeliat itu sebagai equation. Jadi specifically about kayak kenapa gue nggak ikut IMO 2023 dan gue bisa, tapi pas 2022 gue sangat bagus performance-nya. Dan setelah gue liat equation-nya, gue menyadari kalau emang preparation-nya kurang banget. First of all itu, secondly, preparation yang kurang itu datang, itu banyak faktornya. Kan gue udah cerita ke kalian kan, behind the scene kayak faktor-faktor itu. Ya, but kayak one thing juga yang gue notice,
gue rasain banget at the time adalah itu udah bukan jadi purpose-ku. Kayak pas kelas 11 it was not my purpose anymore, and ya obviously factorsnya banyak banget, dan sebenarnya gue udah kasih tau kalian kan kayak banyak banget hal yang terjadi gitu. Yang bikin itu sangat susah menjadi suatu purpose atau goal gitu loh. So that was an interesting thing gitu. Ketika purpose-nya hilang, ya action-nya nggak ada. When the will is not there anymore, ya the action is not there. Dan ya ini yang this is roughly the idea yang gue pikirin lah. Dan gue nggak ngeliat cuman gue doang. Gue ngeliat banyak beberapa orang di sekitar gue yang kayak awalnya punya promising at the beginning punya promising potential in Olympiad gitu, let's say. Tapi setelah a certain amount of time, kok that potential is not realized gitu. Apakah that potential was never there? Menurut gue salah. Usually kayak potential itu selalu ada. Cuman yang berubah itu adalah purpose-nya. Itu yang menurut gue, purpose-nya yang berubah, and ya obviously action-nya dan hasilnya jadi berubah. So itu yang gue pikir. Dan fenomenanya untuk perkara kuliah, ya some people can do so well in high school, tapi pas begitu mereka lulus, kayak mereka there's nothing that drives them, gitu. They were not able to find a purpose gitu. Iya sih, memang sih. Kayak berarti ada orang yang kayak you argue, ada orang yang mungkin waktu SMA kayak jago gitu, tapi waktu kuliah mungkin not so much gitu, karena purpose-nya ganti gitu. Iya, menurut gue that's usually the reason. Ya, dan gue ngerasa gitu sih. Ada yang sebaliknya, ya. Kayak Gua fase aja bisa jadi fase doang. Kayak maybe that person itu mungkin try to learn something new gitu. Mungkin waktu di SMA tuh akademiknya jago, tapi he want to learn more di kuliahnya, itu social skills, relationship skills, sama let's say apalah spiritual, kan banyak hal ya di hidup ya, nggak cuma akademik gitu kan istilahnya. I mean, that's Fase juga sih. fase ngaruh banget. Mungkin dia kayak di SMA like this ultra nerd yang jarang banget ngobrol sama orang, and somehow he can manage to do this all by himself. Sementara pas kuliah kan kayak lu harus selalu bukan selalu, tapi lu sangat sering butuh bantuan orang. And orang ini dengan this person dengan egonya kayak nggak, gue pengen bisa semuanya sendiri gitu. That can be a problem. Ya benar. Jadi makanya I think sukses tuh banyak faktor bro. Kayak nggak cuma kayak your IQ or people believe in IQ potential and so on. Tapi kayak your ability to work in a team. Dari yang saat yang mention waktu di kuliah kan juga banyak teamwork kan istilahnya. Jadi how do you work in a team so on. Jadi lu mau cerita apa, Fed? Oh ya, Fed mau cerita apa, Fed? Lu mau bilang apa? Kayak lu ngerasa relate sama apa? Emang lu ngomong gitu dia? Tadi gue ngomong relate apa ya? Ya tentang kayak, itu gua atau something. Pokoknya gue ngomongin kayak ada yang punya strong purpose pas SMA, tapi kayak pas kuliah kurang purpose-nya gitu. Ya itu sih, maksudnya waktu gimana ya? Waktu SMA, let's say, anggap gini aja deh. Anggap purpose gue selalu mobil. Gitu. Anggap dream gue selalu mobil. Nah, kebetulan waktu gue dulu SMA, gue mikirnya the only way gue bisa punya mobil, or let's say gue jadi pembalap gitu, ya gue harus pinter pasti SMA, karena pinter bisa lead to beasiswa dan lain-lain gitu. Gue dulu mikirnya beasiswa aja sih, karena kalau dari beasiswa ntar gue bisa nabung. Dulu gue mikirnya kurang lebih sepedek itulah gitu, kayak bisa ke luar negeri juga. Ya udah, makanya prestasi gue juga bersinar di situ gitu di SMA. Nah, begitu kuliah kayak gue mikir kayak kayaknya prestasi udah nggak terlalu berhubungan dengan mobil. Kayaknya gue harus cari cara lain buat gue dapetin mobil gue, yaitu dengan misalkan mempertajam skill
jual beli misalkan, kalau entrepreneurship segala macam gitu. Trading ya, dagang ya, saya dagang gitu, dagang. Terus kayak ya gue pelajarin itu gitu. Ya nilai gue masih alhamdulillah masih bagus sih. Cuma maksudnya kayak fokus gue tuh terhadap akademik nggak seperti ketika gue dulu waktu masih SMA gitu. Gue lebih banyak explore dunia di luar dari akademik, which is not organisasi juga gitu. Gue lebih banyak explore kayak ya gimana sih cara orang kayak dagang tuh gimana sih, udah gue banyak explore kayak gitu lah. Makanya gue kayak sering dagang gitu. Kayak gue tuh di Jepang ini bro, gue tuh jualan kayak sepeda listrik gitu sebenarnya. Wow, interesting. Kayak jadi kayak satu sendal gini kayak hampir sebagian besar populasi orang Indonesia di sini tuh beli sepeda listrik dari gue gitu. Itu yang bikin gue juga bisa punya mobil sebenarnya gara-gara itu sebenarnya kalau di sini. Tapi nggak sebesar apa gitu, enggak. Cuman kayak ya. Lu di kuliah Ya. tuh hustle banget berarti ya? Nggak cuma akademik doang kan yang lu betul kan? Iya. Jadi gue lebih ke kayak akademik itu gue cuman pakai privilege gue udah dalam tanda kutip pinter pas SMA, udah punya materi pas SMA. Jadi pas kuliah gue tinggal ya udah pakai yang udah dari otak gue terus gue pakai aja gitu ilmunya. Terus kayak masih bisa buat nge-save GPA gue gitu. Itu not my main goal anymore saat itu. Gitu. Itu kejadiannya sih seperti itu. Bagus. Dan sampai sekarang gue masih belum kayak cari kerja ya. Gue belum job hunting kan sampai sekarang gitu. Karena sampai sekarang jujur gue tuh belum kepikiran dream gue tuh selanjutnya mau ngapain gitu kayak. Selama gue belum kepikiran kayak gimana caranya gue bisa, atau gue tipe orang yang lumayan apa ya, precise dalam bertindak gitu loh. Bukan kayak gue sebar ngelakuin banyak hal, sebar kayak apply banyak hal, coba banyak hal. Itu gue kayak sukanya mikir dulu gitu, kayak gue literally pengennya apa, terus caranya gimana, terus oke, caranya gini-gini, gue tahu jalannya, baru gue kayak itu masuk. Gitu. Aku ngerasa itu juga sih, kayak apa ya, yang the interesting thing about kayak masuk kuliah ketika kita nggak tahu purpose kan, kayak kita tanya sama senior gitu, biasanya bilang kayak just try things gitu kan, just coba-coba aja nih, coba-coba ini gitu kan. Terus kayak apa tuh ya, apakah diriku kurang pragmatis atau kayak gue nggak cocok dengan just randomly doing something gitu. Tapi kayak kalau nggak menjadi purpose gue, biasanya ya outputnya hasilnya ya kurang banget juga gitu loh. Yes. And sometimes hasil yang kurang itu pull me down. Pull down maksudnya dalam konteks apa? Misalkan kayak gini loh, kayak gue nggak ada purpose pengen jadi, let's say, pengurus PPIS gitu. Gue nggak ada ngambis gitu. Misalnya kayak cita-cita, gue pengen jadi PPIS biar gue bisa gini yang gimana banget, enggak gitu. Tapi akhirnya gue jadi PPIS nih misalkan, jadi apa, PPI ya, jadi PPI gitu, jadi pengurus PPI organisasi. Terus di organisasi itu let's say gue performanya nggak terlalu bagus menurut gue, dan itu malah jadi kayak meninggalkan cap di gue gitu, dimana saya seorang Pedino sudah pernah organisasi dan saya tidak menjalankan dengan baik gitu. Jadi kayak unnecessary damage, stress gitu. Iya. Yeah. Emang unnecessary damage atau is just, menurut gua bukan unnecessary lah, it just happens to be, it is what it is. Let's go quotes-nya. Ya itu what it is sih, at the end of the day it is what it is. Cuman I mean ya, dan itu kelemahan gue suka FOMO sih, itu yang jadi kendala gue itu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa menurut gue, kayak soalnya ya some people kayak actually nggak coba banyak hal gitu loh, kayak kayak jalannya orang beda-beda. Kayak menurut gue biasanya orang yang ujung-ujungnya, nggak biasanya sih, but people who eventually become professors, kayak maybe they did not coba banyak hal, kayak gitu. I don't know. Maksudnya kayak gimana ya? Ya gue nggak apa ya?
gue harus menahan diri gue untuk tidak asal mencoba hal yang gue nggak mau gitu. Oh. Karena gue jatuhnya tuh tadi kan gue bilang kan, gue tadi kan premis awalnya adalah gue ketika mau melakukan sesuatu harus punya kayak dream atau purpose yang jelas, terus jalurnya udah gue tarik, terus gue lakuin kan. Nah kalau enggak kan jadinya sesuatu itu tidak gue lakukan dengan cara yang maksimal atau dengan cara yang benar. Dan karena gue lumayan perfeksionis, kalau sampai itu terjadi di mana gue ngelakuin sesuatu dengan asal-asalan, ya jadi gue nggak puas kan. Ya ketidakpuasan itu tuh yang bikin gue mengganggu gue gitu sebenarnya gitu kayak tapi itu terjadi kebanyakan karena gue FOMO gitu. Kayak misalkan nih gue dari SMA udah bilang kayak gue nggak suka coding gitu sebenarnya gitu. Gue nggak suka coding, terus kayak ya udah gue masuk teknik segala macam gitu. Tapi kayak banyak banget temen gue gitu yang di teknik apapun kayak ayo bro pindah ke data science gitu, ayo bro ujung-ujungnya tuh semua yang bisa kerja yang bisa coding gitu-gitu. Terus kayak jadi seolah-olah gue harus jadi FOMO gitu, jangan gue harus coding ya, kalau gue nggak coding gue mati gitu. Iya sih. Ya, I guess sebenarnya coding tuh tetap bakal at least bakal passively kepake nggak sih? Kayak lu kayak ngolah data at least Iya. bantu nggak sih? Gimana aja? Iya benar. Masa gue nggak se-anti coding itu ya, gue juga kerjanya coding sih sekarang. Cuma misalnya kayak gimana ya? Oh, tapi I guess kayak Menurutku kayak ya lu dulu Sat. ya I guess I would say kayak tapi specifically buat coding kayak menurut gua habis gue pikir-pikir ya misalnya gue ngerjain soal competitive programming gitu terus gue kayak malas banget nge-code-nya ya itu sebenarnya sama aja kayak gue malas nulis cara habis ngerjain soal matematika. Habis gue pikir-pikir it's the same kayak jatuhnya ke masalah yang sama sebetulnya. Nah ini just kayak gue cuma introspeksi diri sendiri aja kayak oh jatuhnya tuh it comes from the same source gitu ya. Oke. Itu aja sih. Gimana Roger? Menurut gua ya gimana ya, kayak sebenarnya milih sesuatu yang ROI-nya paling tinggi juga nggak salah sih. Kayak maybe at that point of time you consider not because you are FOMO, tapi mungkin you consider kayak gajinya juga lumayan gitu. Which is not wrong gitu kan. Ya, I think it's very rational buat orang-orang buat milih suatu choice yang ROI-nya paling tinggi. ROI itu apa? Ya. Buat teman-teman yang mungkin nggak tahu, ya return on investment. Aku ketikin deh return on investment. Jadi intinya sebenarnya kayak sesuatu yang kita kerjain, itu yang kita pilih, jurusan yang kita ambil itu kan investment of time kan. 4 tahun kita belajar gitu. Ya, nggak salah juga gitu kita buat belajar yang lain. And I think you make the right decision at that point of time. Tapi if you are FOMO gitu, kayak mau pindah ke jurusan lain juga nggak masalah gitu kan. Kayak FOMO-nya tuh kayak you need to blame yourself. I think you just confused and not sure about the ROI. Dan gue juga sering ngalaminnya gitu kayak mau front atau back end ya, mau ngerjain pakai stack-nya apa ya, TypeScript atau pakai apa gitu. FOMO. Yang penting kita adaptable aja kan. I see. Wow. It's crazy. Kita disuruh tidur cuy. Tidur. Is Tidur adik-adik. Ya. Nah, ini tadi bonus ya, sisanya bonus ya. Ya. Obrolan setelah itu bonus. Bonus. I guess sebetulnya kita udah lumayan banyak bahas tentang goals ya, tapi belum masuk ke dagingnya lah. Kayak penonton lu tuh pada suka ini saat lu bahas ini tadi yang lu bilang apa? Asking her out itu her-nya siapa? Tuh kayaknya pada interested tuh Sat. Tapi lu mesti lanjut live sendiri deh Sat. Kita berdua cabul ya Sat. Aduh, gua nggak bakal jelasin itu sih. Itu sorry guys, itu terlalu private cuy. Terlalu private. Gak Iya. boleh ya guys, gak boleh ya.
Iya, iya. Nanti ya guys, ditunggu mungkin 2 tahun Yang jelas bukan satu chapter satu ini ya. Ya, yang jelas bukan satu chapter satu ini ya guys. Enggak lah, setiap Dua. Satu chapter dua ya. enggak lah, gila aja lah. Kayak setiap 10 chapter satu kali lah, kayak nyampe mungkin. Oh, tuh. Oke. Baru ini nggak Sat? Open recruitment nggak buat chapter-chapter yang berikutnya Sat? Kan nggak open dia. Oh nggak open tadi. Enggak Dia tahu. maunya ngejar, nggak mau dikejar katanya. Oh iya ting, sorry. Lol, apa sih ini guys? Lu bisa ngajar. For fun guys, jangan di ini ya guys, jangan serius lah. Saatnya orangnya tuh baik dan loyal kok. Dia tuh mature man yang punya visi dan misi. Kelihatan dari bahasannya aja kayak berdaging gitu kan. Lihat di Instagramnya. Fedino juga very mature and loyal man ya kan. Lihat dari pembahasannya udah ini. Jangan kalau kita ngomong sesuatu yang aneh-aneh, it's just a jokes, oke? Jangan. Ya, atau kan? It's just a joke. It's just a joke. Kalau kata gue sih, ya ini adalah actually sebenarnya kita nggak sama. Soalnya ada satu yang punya pacar, jadi kita nggak bisa samain. Aduh. Itu udah ketahuan tuh siapa yang punya pacar. Duh, kayaknya masih belum pada tahu cuy. Lucu banget dah. Udah. Kita sudah di sini ya, teman-teman. Udah ya. Udah ya. Ya. Dari sini dulu. Tapi kayak Terima kasih, gue musing. Kayaknya dia ada yang nanya ini nih. Kayak apakah privilege ngaruh ke faith? Ya tentu saja ngaruh ke faith lah. Tapi ya like I said kayak at the end of the day faith itu menurut gue oke lah. Kayak all these words faith, goal, purpose, dream, ya kan tadi kita describe dream sebagai perasaan juga kan. Well, apa ya? I would say, okay, like I said, ya pasti ngaruh, but it's so hard to describe this feeling gitu loh. Kayak perasaan faith, kayak kita percaya bisa ngelakuin sesuatu gitu, atau kita pingin ngelakuin sesuatu, itu susah banget buat di sort of kayak describe and approach. Apa yang bikin orang bisa punya gitu loh, kayak susah banget sih menurutku. Apakah itu kayak semua balik ke karakter gitu? Ya sih. Tapi, menurutku secara statistically speaking, menurut gua ngaruh banget sih kayak circumstance. Soalnya kayak kalau lu lihat di sekolah di Singapura kan, Singapura tuh banyak banget tau yang ke Cambridge. Kayak every batch itu bisa ratusan orang yang ke Cambridge. Kayak contoh, maksudnya kita ngomongin orang yang kuliah di Oxbridge gitu misalnya ya. Terus obviously US contemporary-nya kayak Ivy League itu karena orang Singapura banyak banget yang sana. Apakah is it because kayak orang Singapura yang jumlahnya sedikit banget ya dibanding orang Indonesia? Itu apakah mereka semua lebih pintar gitu? Atau mereka jauh lebih berpotensi? I don't think so. But by design of their school dan dari circumstance yang mereka masuk, itu menurutku sangat mengindus mereka untuk pengen kuliah ke these top universities, especially kayak yang di barat gitu loh. So menurut gua ngaruh atau enggak, sekarang saya bisa pikir-pikir ngaruh banget. Kayak menurut gua kenapa di Indonesia yang bisa ke Oxbridge itu dikit banget, sementara kayak Singapura yang jumlahnya kecil banget, bisa karena circumstance-nya. Kayak kalau katakan kayak top 5% gitu, anak di Indonesia bisa masuk dalam suatu kota yang sangat maju gitu, kayak kita punya suatu kota yang somewhat like Singapura di Indo, ya. Terus kayak pendidikannya bagus juga kayak Singapura, ya. Terus kita masukin ke situ kayak top 5% dari mahasiswa di Indonesia, kayak my predicted output, ya nanti hasilnya outputnya sama kayak di Singapura. That's what I think.
So ini so ini kita kayak kita ngomongin humans as if they are objects of some subjects of some experiment gitu. But Interesting bisa. ya nggak sih, kayak gue ngomongin orang manusia itu seolah-olah kita kayak subject of some experiment, tapi menurut gue betul sih. That's what I think. Ngaruh banget ke faith or purpose or dream yang akan tertranslate ke action, yang akan translate ke hasil gitu loh. Itu lebih kayak religion sih, to be honest. I think that point itu udah kayak menurut gua kayak personal masalah percayaan masing-masing sih menurut gua ya. Ya mungkin bukan faith lah ya. Kalau faith it's a kind of different, but Yeah. maybe it's to be more precise, the right word is like dream ya. Kayak Reminded me of kayak ada kepercayaan ini kan yang Earth is flat, bla bla bla. Kadang ada gitunya kan kayak. Oke, I'm not saying that your kepercayaan itu kayak salah. Bukan kepercayaan lu agama, maksudnya kepercayaan lu tentang ini, tentang apa? Tentang life itu is a simulation gitu. Bukan agama lu. Kepercayaan lu tentang ini, tentang life is a simulation itu salah. Menurut gua, ya I mean you have your own points lah. Tapi itu udah kayak personal kepercayaan sih menurut gua sih. Gimana ya ngomongnya? Sat, tapi ini comment section nih pada heboh loh, Sat, gara-gara tadi lu bilang pasar-pasar itu, Sat. bila heboh apa? Yang kena gua gitu malah. Roger bucin, congrats. Wait, lu kapan ngomongin pacar cuy? Lu tadi ngomongin pacar lu, kayak salah satu di antara kita gitu. Kita ngomongin serius banyak nih, terus kita nyebut tentang pacar sekali doang gitu, terus tiba-tiba rame gitu sampai sekarang. Ya elah. Aduh, tanggung jawab lu, Sat. Yang kena gua lo, Sat. Gimana, Sat? Aduh, gue minta maaf Jer. Gimana nih? Aduh, salting gue Roger. Ya orang betul-betul mengira lu punya pacar cuy. Confirm aja cuy. Padahal gua udah kayak bilang berulang kali kan di Instagram story gua, di live sebelumnya. Gak apa-apa. Kalian lagi mengkepoin Satya sama Fedino aja. Fedino sih yang gue kepoin. Cuman kayaknya itu udah terlalu private sih. Gak bisa dibongkar itu. Gue belum punya pacar guys. Ini pada masih kayak ini. Gue pas tuh ngomong something interesting sih. Ini lebih light lah. Ini lebih light. So maybe ini topik terakhir kita. Boleh. Apa? Kayak kenapa punya pacar itu sekarang sesuatu yang sangat dinormalisasi gitu. Kayak bukan apa-apa ya. Kayak kan kita ngeliat anak cewek-cewek kan. Gue ngeliat cewek-cewek gitu. I would presume that most people think anak-anak cewek-cewek itu punya pacar. That's kayak at least di antara kita bertiga kayak probably people think kita punya gitu loh. Kayak in general penonton cewek-cewek dia mikir kita punya gitu kan. Terus aku sekarang mikir aja kayak oke, nggak cuma datang dari situ ya. Padahal now that I think of it, menurut gua I don't agree gitu loh, kayak ini sesuatu yang dinormalisasi untuk kita. I don't agree. Oh, plus on top of that, sekarang pandangan gue, you know, kayak I used to think this is just a random thing. I used to think kalau gue ketemu teman gue yang punya pacar gitu misalnya, gue mikirnya kayak how are you so good gitu, kayak kok lu jago banget sih gitu. Awalnya gue mikir gitu, tapi in retrospect sekarang gue mikirnya bukan itu. Gue mikirnya oh lu beruntung banget sih gitu. Soalnya menurut gue itu faktornya lebih ke beruntung, kecocokan, etc. daripada lu kayak sejago apa dalam memperjuangkan sesuatu. Kayak I don't agree. Bener sih. Pedino ngomong bener. Artinya apa ini? Gue setuju.
Apa yang lo ngomongin? Interesting sih kalian bahasnya. Satya bahasnya interesting sih. Ya, itu lu setuju nggak? Lu sekarang setuju nggak? Soalnya Gue mikirnya simpel sih bro, gue suka cewek, ya udah gitu. Oh, oh, berarti Satya nih. tapi Enggak lah ya. itulah kayak tapi back to the point kayak what do you think about itu sesuatu yang jadi itu sesuatu yang dinormalisasi kayak menurut kalian setuju nggak kalau itu sesuatu yang layak untuk dinormalisasi gitu loh? Maksudnya gimana kayak? I feel like orang pacaran normal ya. Normalisasi itu untuk kayak maksud lu tuh lebih ke kayak Di umur punya segitu. pacar seolah-olah itu gampang atau kayak apa normalisasi itu dalam hal kayak nggak apa-apa punya pacar itu Ya. gimana? Kayak orang lihat lu sudah misalnya orang lihat kayak lu tuh punya some things in life yang kayak diasosiasikan dengan having a girlfriend gitu loh. Maksudnya kayak Contohnya, you go to a good school, you have achievements, lu you are good looking. Ya, Pak, kayak some basic stuff kayak gini. Terus kayak you speak well with people gitu misalnya. Gini kan kayak some factors yang I mean, gue ngeliat ini kayak di associate menurut gue ini punya faktor pasangan atau enggak gitu. ya 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 kayak gue ngeliat kayak kenapa orang ngira gue punya karena gue punya faktor-faktor ini dan Gue gue ada opinion sih. Ya. Lu mau ini dulu nggak? Apa? Gue ada opinion sih. Lu mau ini dulu nggak? Oh, maksudnya saya ini kan kayak kenapa orang menormalisasi pengelompokan itu gitu kayak karena Ya, dia ini jadi ini. Padahal menurut lu kan harusnya nggak sesimpel itu ya gitu. iya Kayak kan cocok-cocokan gitu kan. Kok bisa lu ketemu yang cocok gitu? Karena kalau nggak cocok ya nggak mungkin bisa jadi. Ya kita ngomongnya pasangan aja lah gitu. Biar lebih bener gitu kan. Orang yang nikah atau apa gitu. Ya. Bener sih. Soalnya kayak ya apa ya? Kalau emang ini ya, kalau misalkan emang kayak kita ketemu orang yang udah punya pasangan lama gitu, entah itu dia udah nikah lama atau kayak pacaran lama atau apa, mungkin kayak emang gue setuju sama satu jenisnya kayak itu tuh nggak senormal itu, jadi kayak dalam hal nggak segampang itu gak sih? Ya. iya Tapi ya nggak susah juga enggak, tapi lebih ke beruntung gitu kan lu bilang gitu. ya beruntung kan. Oh gila cuy, Paling biasanya beruntung. orang yang berani bilang beruntung gini itu yang udah beruntung sih. Waduh.